Shalom, selamat berjumpa lagi dalam sesi perenungan firman. Di hari ini, hari Minggu, 19 Juli 2020, kita bersyukur kita masih boleh ada. Semuanya oleh karena kekuatan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan perenungan firman, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang Kau beri, buat kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu yang sempurna. Masih boleh kami rasakan dan nikmati hingga pada detik ini. Semuanya kami percaya. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan. Selanjutnya kami akan melanjutkan perenungan firman. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami. Hati kami diterangi dengan Roh-Mu sehingga kami dapat memahami firman. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kali ini kita sudah berada di 1 Korintus pasal 5. Dengan judul perikop, dosa dalam jemaat. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Haleluya. Ini dalam jemaat di Korintus. Haleluya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Haleluya. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Haleluya. Ayat 3. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Haleluya. Hidup dengan istri ayahnya. Haleluya. Dan Paulus katakan bahwa secara badani dia tidak hadir, tapi secara rohani dia hadir. Dan dia langsung menjatuhkan hukuman atas orang yang seperti itu, yang hidup dengan istri ayahnya. Haleluya. Maka dikatakan harus dijauhkan dari tengah-tengah jemaat. Haleluya. Ayat 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Haleluya. Tegas Paulus mengatakan bahwa orang yang seperti itu harus diserahkan kepada iblis, dan dikatakan supaya tubuhnya binasa, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan kalau dia tidak bertobat. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, kemegahanmu tidak baik. Haleluya. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Haleluya. Jadi kalau dalam suatu jemaat ada ya seperti itu, sudah menghamiri seluruh persekutuan. Haleluya. Dikatakan menghamiri seluruh adonan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan atau kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi roti yang tidak beragi itulah kemurnian dan kebenaran. Kemurnian hati dan kebenaran. Kebenaran itu tidak adalah Yesus. Haleluya.
9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Haleluya. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya, maksudnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul. Nah ini, ada beberapa sifatnya sini. Cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Ini tegas Paulus katakan. Ini bukan orang di luar, satu persekutuan. Haleluya. Kalau ada yang seperti ini dikatakan tidak boleh makan bersama-sama. Dikatakan ini, orang cabul, orang kikir, orang penyembah berhala, orang pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dikatakan dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Haleluya. Tegas sekali Paulus. Ayat 12, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Nah, maksudnya yang di luar jemaat. Paulus tidak mau tahu. Tapi yang dimasukkannya ada yang ada dalam jemaat yang ada di Korintus. Paulus tegas. Bukan masalah orang luar, masalah orang dalam. Haleluya. Karena itu menghamiri seluruh adonan suatu persekutuan. Haleluya. Saya ulang ya. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Ya, itu bukan wewenang. Tapi yang dihakimi adalah yang di dalam jemaat. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Nah, jelas. Yang bersama-sama, yang satu persekutuan. Haleluya. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Ya, itu urusan Tuhan. Urusan Allah yang di luar jemaat. Urusan kita, orang yang di dalam. Kalau hidup seperti tadi yang dikatakan di situ, harus disingkirkan. Dikatakan ayat selanjutnya itu, usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Haleluya. Tegas. Paulus tegas. Usir orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah jemaat. Alasannya karena apa? Menghamiri seluruh adonan. Haleluya. Firman ini sangat singkat tapi tegas. Judulnya adalah dosa dalam jemaat. Haleluya. Saya berharap di tempat saudara melayani hal seperti ini tidak ada. Haleluya. Kita berdoa dijauhkanlah. Tapi kalau ada yang seperti itu, nasihat firman Tuhan katakan dipanggil 4 mata. Dinasihati secara 4 mata. Terus kalau juga belum bertobat, secara 4 mata sudah, bawa dalam persidangan jemaat, dalam persidangan penatua. Para pemimpin, para penatua, dibicarakan. Dan dipanggil. Kalaupun juga belum bertobat. Haleluya. Bawa dalam sidang jemaat. Dan kalaupun belum bertobat juga, diusir. Katakan tadi, usirlah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Itu tegas. Karena Paulus menghendaki lewat tulisan ini firman Tuhan bahwa Tuhan tidak menghendaki orang-orang seperti itu ada di tengah-tengah jemaat. Kan dikatakan tadi, sedikit saja lagi menghamirkan seluruh adonan. Kita kembali melihat ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang kumaksudkan bukanlah dengan orang cabul pada umumnya dari dunia ini. Nah, itu. Tapi maksudnya itu orang-orang cabul yang di dalam jemaat. Haleluya. Ya sekali. Haleluya. Bahkan dikatakan tadi itu ayat pertama. Dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Haleluya.
Ini bahaya. Sekalipun dikatakan demikian, jemaat itu sombong. Haleluya. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Harus dijauhkan. Haleluya. Sebab Paulus katakan walaupun secara badani dia tidak hadir, tapi dalam roh dia hadir. Dan dikatakan dia telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Haleluya. Rohnya Paulus itu hadir. Dia merasakan. Haleluya. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Sehingga Paulus tegaskan, kemegahanmu tidak baik. Tidakkah kamu tahu bahwa sedikit lagi menghamiri seluruh adonan? Haleluya, jadi tegas. Haleluya. Inilah firman yang kita dengar secara singkat hari ini. Kita berdoa supaya hal itu jangan terjadi di antara kita. Mari kita bersyukur. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Dengan firman-Mu yang singkat ini kami datang kepadamu memohon belas kasihan-Mu turun atas setiap kami, supaya hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kami berjemaat. Dan kalaupun ada Tuhan, berikan kami roh hikmat untuk menghadapi semuanya ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah Engkau ajarkan dalam prinsip bertubuh Kristus, sehingga orang seperti itu kami nasihati, dan Engkau juga tidak bertobat akan diserahkan kepada iblis supaya rohnya selamat dari Tuhan dan binasa. Terima kasih Bapak, terpujilah. Kami berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu di mana mereka berada saat ini. Perlindungan-Mu yang sempurna menjadi bagian mereka. Bahkan kami semua, di tengah-tengah kami masih menghadapi pandemi COVID-19 secara global, di tengah-tengah era new normal, tapi kepercayaan Tuhan terus ada bersama kami. Perlindungan-Mu yang sempurna menjadi bagian umat-umat-Mu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang terus mengasihi kami sampai detik ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman. Haleluya. Amin. Demikian saudara singkat, firman tapi tegas apa yang kita renungkan bersama pada saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat. Immanuel Allah beserta kita. Shalom.